Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dina Hawariun, NIM 202, kelas 4C. Saya akan mempresentasikan tentang manajemen teknologi agribisnis, penerapan teknologi dalam agribisnis itu pada abad seperti sekarang ini lebih melakukan secara konvensional ya. Bahkan beberapa kelompok masyarakat itu sudah melakukan praktek teknologi pertanian itu sudah menggunakan mesin. Karena inovasi-inovasi dan penemuan-penemuan tentang mesin-mesin pertanian sendiri itu membuat petani itu jadi semakin terbantu oleh adanya teknologi pertanian yang baru di abad ini. Dan ada beberapa contoh penerapan teknologi agribisnis itu seperti pengolahan susu berkualitas rendah menjadi produk olahan bernilai ekonomis. Jadi kayak awalnya susu itu cuman diproses menjadi susu steril biasa, tapi sekarang itu seperti ya keju, yogurt, dan banyak lagi. Itu karena ada proses perubahan teknologi dari waktu ke waktu, dan sekarang itu semakin canggih juga proses pengolahan susu itu juga. Jadi kayak mesin UHT itu lebih mempercepat dan lebih mensterilkan susu itu sendiri. Terus ada pengolahan limbah ternak menjadi produk bernilai jual. Jadi kalau dulu kan kotoran sapi itu hanya diproses menjadi pupuk langsung. Jadi sampetan itu peternak itu kadang langsung dibuang atau memang diproses. Tapi kalau sekarang itu bisa bisa menjadi energi, kayak jadi energi kayak contohnya saya pernah lihat itu kotoran sapi, kotoran kerbau itu bisa menjadi gas itu akhirnya dijadikan listrik atau dijadikan alat buat masak kayak gitu loh. Gasnya itu dibuat jadi kayak LPG gitu. Jadi penerapan teknologi agribisnis di sini itu tidak hanya produk yang on farm, tapi juga memanfaatkan limbah-limbah yang ada di sekitar, jadi tidak terbuang sia-sia. Dan ada aeroponik. Aeroponik itu jadi kayak penanaman tanaman tanpa menggunakan tanah. Itu bisa diperlakukan di perkotaan, karena tanah itu di perkotaan itu sulit. Jadi orang-orang itu jadi nanamnya menggunakan aeroponik itu sendiri. Jadi kayak di gedung, di perumahan, atau pokoknya di perkotaan itu mereka sudah menerapkan itu karena mungkin di perkotaan itu ada orang yang suka menanam tapi kekurangan lahan. Jadi aeroponik itu menjadi solusi, dan itu adalah teknologi agribisnis yang ada baru juga. Itu disebut juga urban culture. Jadi kayak aeroponik itu jadi kayak nggak hanya di udara aja ya yang ditanam, air juga bisa menjadi media penanaman tanaman di perkotaan. Jadi kayak aeroponik, terus habis itu ada hidroponik, vertikultur. Jadi kayak kalau aeroponik itu aeroponik itu ditanam menggunakan udara. Itu ditanam digantung, jadi bisa menjadi hiasan juga. Tapi untuk saat ini aeroponik itu masih kayak sayuran, buah-buahan masih seperti itu. Jadi kayak tanaman ubi-ubian itu masih belum bisa. Jadi kayak tanaman-tanaman yang memang dibutuhkan sehari-hari seperti sayur sawi, terus selada, tomat, stroberi, melon, itu masih bisa. Jadi aeroponik, hidroponik, vertikultur itu
produk sayuran dan produk buah-buahan. Lalu ada simulator pertumbuhan ikan lele dumbo, itu menggunakan teknologi medan listrik. Jadi getaran yang ada di listrik itu akan merangsang pertumbuhan lele dumbo. Jadi lele dumbo itu yang bibitnya awalnya segini, jadi menggunakan medan listrik, tapi bukan listriknya ya, tapi kayak getarannya yang dipakai itu, jadi getaran medan listriknya itu merangsang pertumbuhan lele itu tersebut. Jadi kayak akhirnya lelenya itu cepat tumbuh karena ada getaran dari medan listrik tersebut. Lalu ada katalis dalam fermentasi pembuatan tempe. Jadi kayak tempe itu kan fermentasinya kan lumayan lama, sedangkan kayak di Indonesia sendiri itu konsumsi tempe itu termasuk yang banyak. Jadi kayak sekarang itu ada penemuan teknologi terpadu untuk mempercepat menggunakan perangsang kimiawi yang bernama glucono-delta-lactone. Jadi itu kayak yang dipakai untuk mempercepat proses fermentasi tempe tersebut. Waktu yang biasanya cuman beberapa jam itu biasanya kan 8 jam lebih fermentasinya, itu bisa dipercepat menggunakan GCL tersebut. Selain GCL ini mempercepat waktu, dia juga bisa menghemat air, menghemat waktu, dan mengurangi residu-residu seperti bau, dan juga pokoknya GCL ini baik untuk proses produksi yang berskala industri, karena ini juga cepat, menghemat air, menghemat waktu, juga ini tuh lebih ke sehat juga. Kesimpulannya adalah agribisnis sudah menjadi pola sosial budaya masyarakat dalam memenuhi kebutuhan ekonomi dan kebutuhan pangan Indonesia, baik itu secara agribisnis pertanian atau peternakan. Teknologi sangat berperan penting dalam membantu para peternak atau petani dalam mengolah agribisnis. Tetapi di sisi lain, ada juga kerugian yang diakibatkan oleh teknologi. Oleh karena itu, kita harus bisa memanajemen yang baik dalam teknologi agribisnis tersebut. Dalam agribisnis, kita harus bisa menyeimbangkan manajemen dan teknologi, karena diperlukan untuk meminimalkan dampak negatif yang ada pada teknologi agribisnis tersebut. Dalam manajemen teknologi, kita masih bisa menginovasi lebih banyak lagi teknologi agribisnis selanjutnya, karena sebenarnya masih banyak teknologi-teknologi yang lain yang bisa diterapkan pada teknologi pertanian, termasuk kayak manajemen untuk bisa memanajemen teknologi agribisnis tersebut. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.